Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membahas salah satu cara membuat sebuah setup entry untuk trading di kripto dengan sebuah tools yang menurut saya ini sangat powerful dan sangat canggih, gitu ya. Tools ini saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Tools ini dinamakan Fibonacci retracement ya. Dengan tools ini kita bisa menentukan area mana saja yang bisa kita gunakan untuk entry posisi di dalam trading terutama future di kripto gitu ya. Nah, di sini kita langsung aja mulai. Oke? Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan konsep dari Fibonacci ya. Di sini saya akan pakai BTC aja paling gampang ya. Mungkin saya pakai BTC dari Binance ya. Mana ya? BTC USDT. Saya pakai yang perpetual ya. Di sini Bybit deh ya. Bybit. Oke. Nah, di sini teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan konsep utama dari penggunaan Fibonacci retracement ya. Penggunaan Fibonacci retracement adalah di mana kita memprediksikan mencari sebuah probabilitas area retrace dari sebuah koin ya. Area retrace ini yang nantinya itu kita gunakan untuk entry ya. Seperti yang kita tahu, sebelum kita tahu di mana kita entry, kita harus memahami ya struktur market itu seperti apa. Di dalam trading, struktur market itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah bullish, yang kedua adalah bearish, dan yang ketiga adalah sideways ya. Nah, di sini untuk bullish itu kan strukturnya gini ya. Dari low, high, kemudian low lagi ya. Ini ada higher low, di sini ada higher high ya, higher low, kemudian higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya sampai berada di titik puncaknya ya. Sedangkan kalau market bearish itu adalah dari high-nya dia akan bikin low ya, kemudian di sini ada lower high, kemudian dia bikin lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya. Jadi konsep market structure-nya di dalam pergerakan sebuah harga itu ada bullish, yang kiri ini bullish ya. Ini bullish saya ganti warna hijau. Kemudian yang bearish itu merah. Ya, ini adalah bullish, ini bearish. Sedangkan struktur market yang ketiga itu adalah ranging market atau orang menyebutnya sideways ya. Sideways itu seperti ini ya. Sideways itu dibilang ke atas enggak, dibilang ke bawah juga enggak. Jadi ya udah gini-gini aja. Naik turun ya. Dia berada di dalam satu ring yang tidak bisa dibilang naik, tapi juga tidak bisa dibilang turun ya. Di sini teman-teman, market yang paling bagus adalah dua ini ya. Market yang harus teman-teman hindari gitu ya, terutama untuk teman-teman yang tidak sabaran gitu ya, itu adalah market sideways. Karena market sideways itu bisa dibilang harga dari sebuah koin itu nggak kemana-mana. Ini juga kadang disebut bentuk zona akumulasi ya. Oke. Nah, di sini kita sekarang kembali lagi ke topik Fibonacci. Fibonacci adalah mendeteksi atau mencari probabilitas pada titik manakah koin tersebut akan melakukan titik retracement ya. Retracement itu yang mana? Retracement itu adalah dari titik ini, dari titik high-nya ke titik low-nya ya. Dari titik high-nya ke titik low-nya. Oke. Nah, ini adalah retracement. Jadi retracement itu yang ini ya. Ini retracement. Oke. Ya. Nah, Fibonacci itu mendeteksi ya
sampai pada titik manakah titik harga koin ini akan berhenti retrace dan akan melanjutkan kenaikan, ya. Nah, uniknya Fibonacci ini itu memiliki sebuah area yang seperti sudah ada polanya, gitu ya. Nah, di dalam Fibonacci, untuk menggunakan Fibonacci ini teman-teman, itu teman-teman tinggal masuk di menu sebelah kiri di sini, ya. Di sini dipilih, ya nanti ada Fibonacci retracement nih, Fib retracement, oke. Nah, kalau teman-teman sering pakai ya tinggal difavoritkan, nanti muncul di bagian bawah di toolbar favoritnya. Nah, nanti menariknya itu adalah cara menggunakannya, bukan menariknya. Cara menggunakannya adalah, let's say kita punya koin ya, yang dimana di sini ini saya gambar ulang, ini penjelasan marketnya tadi. Saya gambar ulang, let's say teman-teman punya koin yang harganya naik ke atas, terus turun, terus naik lagi. Nah, ini ya, let's say gini. Nah, cara menggunakan Fibonacci itu adalah kita tarik dari titik terbawahnya sebelum dia melakukan kenaikan sampai dia titik teratasnya. Sampai terjadinya sebuah koreksi, ya. Nah, di sini teman-teman, ini bisa kita namai lah ya. Bisa kita namai, ini titik A, ya. Kemudian ini titik B. Oke. Nah, kemudian ini titik C. Kemudian di sini ada titik D. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sampai manakah titik E-nya? Nah, untuk mencari itu, kita menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari titik E. Nah, orang mungkin bisa langsung menebak, ya langsung di sini. Yang bagi player SNR, ya, dia akan langsung, ya di sini mas, gitu kan. Ini adalah area support, gitu ya. Betul, gitu ya. Ini yang saya bilang bahwa Fibonacci itu unik. Tanpa kita harus mendeteksi itu support resistance, supply and demand, angka Fibonacci itu seperti langsung cocok di area ini juga, ya. Ini saya hapus dulu. Jadi, kita pilih Fibonacci retracement, kemudian di sini kita tarik dari sini, dari low-nya, dari titik C ke D, ya. Dari titik C ke D, ya. Nah, ini saya ganti dulu ke default-nya. Nah, kalau teman-teman pertama kali pakai Fibonacci, pasti tampilannya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, di sini teman-teman, ini akan saya atur dulu. Jadi ini saya akan atur di sini untuk levelnya saya pilih value aja. Terus di sini saya pilih right, ya. Kemudian di sini saya pilih middle. Dan untuk pengaturan Fibonacci, ya, kita hanya membutuhkan setidaknya 3 area, ya. Yang pertama itu adalah 618. Kemudian yang pertama itu adalah 0,5. Yang kedua adalah 618 dan yang ketiga adalah 786. Oke, sisanya silakan dimatikan. Jadi akan saya matikan 236 nggak perlu, 1618 nggak perlu, 3618 nggak perlu, 4236 nggak perlu, 2168 nggak perlu, 382 juga nggak perlu. Ya, di sini teman-teman bisa pakai satu warna juga, gitu ya. Ini misalkan teman-teman, ini warnanya kok banyak variasinya mas ya, bikin bingung gitu ya. Ya udah, kita bikin pakai satu warna yang netral aja, misalkan putih. Ya, terus misalkan kita nggak pakai background, dan saya biasanya nggak pakai trendline sih ya. Trendline ini saya matiin aja. Ya, nah settingannya jadi kayak begini teman-teman. Ya, atau kalau mau ditambahkan itu kita bisa pilih misalkan untuk titik satunya ya, satu di bawah ini. Itu kita bisa pilih warna merah, ya. Terus untuk titik teratasnya misalkan kita ganti warna orange, agar kita tahu ini titik terbawah, ini titik teratas, ya. Nah, sekarang apa hubungannya 3 angka ini? Jadi orang menyebutnya ini adalah golden area-nya, gitu ya. Fibonacci itu
ketika kita terapkan di dalam sebuah koin-koin tersebut akan selalu mantul atau bahasanya itu akan terpantul ketika menyentuh 3 area ini. Ya. Jadi area 05 ini area terdekatnya, ya. Ini biasanya area sebelum di golden area, gitu ya, golden ratio. Nah, golden ratio dari Fibonacci itu adalah di sini, di 618. Ini adalah golden ratio. Fontnya saya ganti ukuran 18. Oke. Kemudian yang bawahnya, nah 786 ini adalah area diskon. Area diskon, harga diskon gitu ya. Nah, ini 3 area ini yang harus teman-teman marking, tandai lah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita tarik Fibonacci dari titik C ke D, dia berada tepat di area support. Karena ini kan sebelumnya resisten, kemudian dia turun dan dia melanjutkan kenaikan, ya. Ketika dia melanjutkan kenaikan yang tadinya support, artinya sekarang menjadi ketika dia melanjutkan kenaikan yang tadinya resisten, artinya dia sekarang menjadi support area. Dan betul, dia tepat di area golden ratio-nya. Oke. Nah, jadi ini adalah penggunaan Fibonacci di market bullish, ya. Saya geser ke sini. Nah, sekarang kalau kita menggunakan Fibonacci di market bearish gimana? Nah, ya tinggal balik aja. Ya, let's say di sini saya punya sebuah koin pergerakannya bearish. Jadi dia di atas, kemudian dia turun, ya. Kemudian dia bikin lower high dan dia bikin lower low, ya. Nah, di sini kita punya titik A. Oke. Kemudian dia punya titik B dan dia punya titik C di sini ya. Nah, pertanyaannya, ini kurang satu. D, di manakah titik E-nya? Ya, saya geser ke bawah. Kurang ya. Nah, saya geser ke bawah. Di manakah titik E-nya? Nah, berbeda dengan market bullish, kalau bullish itu kita nariknya dari titik terendah ke titik tertingginya. Kalau market bearish, kita narik Fibonya itu dari titik tertinggi ke titik terendah. Oke? Nah, di sini kita tinggal pakai Fibonacci retracement. Titik tertingginya mana, teman-teman? Ya, titik C, betul ya? Kemudian titik terendahnya itu mana? Titik D. Nah, kita akan mencari area E-nya, ya. Area retracement E sebelum dia melanjutkan penurunan. Nah, di sini kita tinggal taruh Fibonacci-nya seperti ini. Oke? Yang artinya kita sudah ketemu di sini ada golden ratio. Ya. Nah, sedangkan di sini ada 786 ini bukan lagi area diskon namanya. Tapi di sini adalah namanya premium area. Ya. Konsepnya dibalik gitu ya. Kenapa ini area diskon? Di mana-mana orang mau beli sesuatu itu harus cari yang area paling murah. Makanya dinamakan area diskon. Sedangkan di mana-mana orang kalau mau jual sesuatu itu harus jual yang mahal. Makanya dinamakan premium area atau area premium lah ya. Nah, ini adalah konsep utama penggunaan Fibonacci retracement ya. Jadi sesuai namanya Fibonacci retracement, mencari titik di manakah sebuah koin selesai melakukan retracement untuk melanjutkan kenaikan atau penurunan. Oke? Nah, tools ini sangat sakti teman-teman ya. Jadi, kita langsung praktekkan aja di dalam chart Bitcoin ya. Oke, di sini teman-teman, kita langsung deteksi aja, kita cari area Fibonacci itu apakah benar-benar bekerja dengan baik untuk sebuah harga dari sebuah koin ya. Ini langsung emaknya yaitu Bitcoin ya. Kita ambil Fibonacci-nya. Titik terendah ini misalkan saya ambil dari mana? Misalkan saya ambil, nah ini dia ya. Saya ambil dari area ini titik terendah. Dan saya ambil dari sini. Oke. Nah,
Let's say, anggap aja ini harganya masih sampai di sini ya. Oke, saya ingin entry Bitcoin, gitu ya. Saya ingin entry posisi long Bitcoin. Masalahnya saya nggak tahu di mana harga ini akan berhenti untuk retrace-nya dan melanjutkan kenaikan, gitu kan? Ya udah, di sini kita paling gampang pakai Fibonacci aja. Kita pilih Fibonacci retracement, kita ambil dari titik terendah kan di sini ya. Kita ambil dari titik terendah di sini, nih ya. Titik terendahnya di sini. Kemudian kita tarik ke atas, ya kita tarik. Ini kan dari bawah ke atas, ya. Artinya di sini kita sudah ketemu 3 area. Area 1, 2, dan 3. 0,5, 618, dan 786. Oke? Nah, di sini kita tinggal pasang posisi, ya. Anggap aja saya paling efektif itu di area 618 ya, teman-teman ya. Nah, kemudian saya tinggal ambil posisi di sini, terus stop loss-nya saya taruh di bawahnya. Anggap aja gini, ya. Nah, tadi kan saya bilang bahwa saktinya Fibonacci itu ketika sampai di area-area penting dari Fibonacci, koin itu akan memantul harganya, akan kembali kalau dari atas ke bawah dia akan atas lagi gitu ya, retrace gitu ya. Nah, sekarang kita akan cek ya. Kita akan cek, tuh, lihat teman-teman, ketika dia sampai di area Fibonacci-nya, dia langsung mantul ke atas ya. Ini ternyata dia cuma ambil area 0,5 ya. Nah, anggap aja gini ya ilustrasinya. Nah, ini bisa kita lihat kayak gini ya. Jadi ketika menyentuh area 0,5 dia langsung mantul ke atas ya. Ini kalau kita lanjutin dia akan langsung naik ya, melanjutkan kenaikan karena dia sudah retracement ya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita ingin entry ya, aduh mas saya nggak bisa deh mendeteksi area-area sebuah koin ribet gitu ya. Udah paling gampang itu pakai Fibonacci aja. Ya, itu udah paling gampang. Oke, nggak perlu ribet-ribet, cukup pakai Fibonacci dengan settingan, silakan di screenshot ya. Ini settingan yang biasanya saya pakai. Jadi cukup 0,5, 618, 786 yang dihidupkan. Oke. Kita pakai contoh lain ya untuk market bearish. Ya, misalkan saya pakai koin lain ya, misalkan ETH. ETH ini saya pakai di Binance ya. Oke. Nah ini dia teman-teman ya. Misalkan nih saya pakai ETH ini untuk market bearish ya. Jadi sebelum kita menggunakan Fibonacci kita harus tahu dulu trennya lagi naik atau turun ya. Jangan sampai teman-teman ngelawan tren. Kalau trennya turun ya nge-short aja. Kalau trennya naik ya jangan sampai nge-short. Trennya naik, tren dari koinnya naik ya berarti long gitu ya. Nah, misal di sini anggap aja di sini, wah ini trennya turun ya teman-teman ya. Ini trennya turun jelas, oke? Jadi ini tren dari ETH turun, nih turun ya. Kita bisa lihat bahwa ETH itu turun, berarti kita ambil short position ya. Nah, berarti narik Fibonya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah ya. Sekarang kita contohkan ya. Di sini saya akan mencontohkan, misalkan saya ambil area mana ya? Nah ini dia, oke. Nah, oke, di sini saya akan ambil area Fibonacci-nya ini, Fibonacci sebelum dia turun drastis itu kan dari sini, ya, dari sini sampai dia turunnya untuk melakukan retracement itu ada di sini, ya di titik ini, oke, di titik ini. Ya, nah teman-teman bisa lihat ketika dia menyentuh angka 0,618 dia lanjut untuk turun. Jadi anggap aja kalau kita entry itu di sini. Nah ini, oke. SL-nya taruh sini juga nggak apa-apa ya, agar aman. Oke. Nah lihat begitu dia menyentuh area 618, setelah dia turun dia naik,
menyentuh angka 618, dia lanjut turun. Ya, contoh lain, misalkan di sini mana ya? Ini dia ya. Ini dia sebelum ETH melanjutkan penurunannya secara drastis, kita bisa lihat bahwa ETH itu turun dulu, marketnya turun ya, terus dia naik. Nah, ketika sudah ada tanda melanjutkan penurunan, melanjutkan koreksinya, dia retrace ke atas dulu. Ya, jadi ketika dia mulai lanjut ke atas karena trennya turun, berarti sebenarnya dia itu ke atas cuma retrace aja sebelum dia melanjutkan penurunan lebih dalam. Nah, di sini kita bisa tarik Fibo-nya, di mana titik high-nya di sini. Terus titik low-nya di mana ya? Titik low-nya di sini. Ya, titik low-nya di sini nih, ini nih. Ya, teman-teman bisa lihat ketika ETH ini menyentuh angka 618, kita ambil posisi short di sini misalkan. Lihat, langsung terjun ke bawah. Oke. Jadi Fibonacci ini mendeteksi membantu kita untuk membuat setup entry cukup dengan 3 area ini. 0,5, 618, 786 ya. Cuman ya ini sebagai penutup ya, sebagai tambahan untuk teman-teman. Cuman Fibonacci menurut saya pribadi setelah saya coba berkali-kali ratusan kali menggunakan Fibonacci akan sangat-sangat efektif ketika teman-teman menggunakannya untuk time frame 1 daily. Oke, ini akan sangat-sangat efektif jika teman-teman menggunakan Fibonacci-nya di dalam time frame daily. Kedua adalah 4 jam. Oke. Jika teman-teman menggunakan Fibonacci di bawah time frame besar gitu ya, misalkan time frame 30 menit atau 15 menit gitu ya. Misalkan teman-teman yang suka scalpingan bisa gitu ya, tapi kurang cocok gitu ya. Secara possibility dan juga efektivitas kurang efektif. Kenapa? Karena di dalam time frame yang lebih kecil, noise-nya lebih banyak. Ya. Sedangkan kalau kita pakai Fibonacci akan lebih baik dengan noise yang lebih sedikit. Noise yang lebih sedikit itu terjadi di time frame daily 4 jam, lanjutannya 3 jam, 2 jam, mentok di 1 jam. Ya, 1 jam masih bisa dipakein Fibonacci. Let's say misalkan saya ingin tahu, ini kan sudah ada tanda bahwa Ethereum atau ETH ketika saya buat video ini ada di range harga sekitar 2.600-an. Jadi saya ingin entry misalkan ETH. Ya udah gampang, tinggal tarik dari titik low-nya ada di sini. Ya. Nah, terus high-nya di mana? Ini high-nya. Berarti berarti ETH kemungkinan besar dia akan sampai di area 618 mantulnya. Bisa aja sampai di area 786 kalau memang kondisi market menginginkan adanya pengambilan harga diskon. Oke. So, di sini teman-teman, kita tinggal bikin setup long-nya di sini. Udah, gampang banget ya. Nih, gini. Nah, nanti ketika harga turun biasanya dari harga 618 ETH akan melanjutkan kenaikan. So, di sini teman-teman, saran dari saya itu tadi, kalau menggunakan Fibonacci, usahakan jangan menggunakan Fibonacci di time frame yang di bawah 1 jam. No problem kalau mau teman-teman pakai di bawah 1 jam. Tapi sejauh yang saya tahu ketika menggunakan Fibonacci di bawah 1 jam, efektivitas dari Fibonacci ini jadi menurun. Ya, probabilitasnya menurun karena itu dikarenakan memang di dalam time frame yang lebih kecil, noise dari pergerakan koin itu akan lebih banyak. Ya. So, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video sharing kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.